Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Direktur FKRTL sewilayah kantor cabang Pasuruan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Kota dan Kabupaten BPJS Kesehatan. Yang saya hormati juga ada di sini Ibu Kepala Bagian Mutu Pasien Diharapkan dan seluruh duta BPJS Kesehatan yang juga bergabung ya pada kegiatan hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman atas kehadirannya dan waktu yang sudah diluangkan untuk kita bersama pada hari ini melaksanakan untuk implementasi elektronik SPP sekaligus nanti akan kami juga laksanakan terkait dengan monitoring dan evaluasi untuk implementasi fingerprint di masing-masing poliklinik. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja mungkin saya mulai untuk memaparkan materinya. Ini ada dua hal yang akan kita lakukan. Kita yang pertama yaitu sosialisasi implementasi elektronik SPP. Untuk landasan hukumnya, yang mengapa kami dari Bidang Kesehatan merencanakan ya untuk elektronik SCP ini dilakukan secara bertahap di seluruh kantor cabang seluruh Indonesia. Jadi kalau khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan ini menjadi fokus utama kami, khususnya di bagian penjaminan manfaat dan utilisasi untuk di tahun 2023. Kita mengharapkan paling lambat pada tanggal 1 April 2023 seluruh rumah sakit ini sudah khusus untuk pelayanan rawat jalan. Landasan hukumnya adalah dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, di mana disebutkan di pasal 24 ya, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di mana kita berproses ya Bapak Ibu ya, dan proses ini sudah kami mulai sejak BPJS Kesehatan ada, jadi mulai proses inputnya dalam hal elektronik SCP ya, inputnya jadi mulai dengan adanya surat eligibilitas peserta, kemudian kami memastikan bahwa SEP ini aman dan pesertanya juga dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dalam fasilitas kesehatan itu puas gitu ya. Kemudian dalam sisi prosesnya ini ada berbagai macam dinamika dari program yang kami sampaikan kepada masing-masing rumah sakit, mulai dari adanya simplifikasi pelayanan kesehatan, kemudian adanya simplifikasi gitu ya, seperti contohnya untuk antrian online, kemudian yang lagi adalah untuk fingerprint elektronik SCP yang sedang kita jalankan saat ini, sampai dengan nanti semuanya akan kami proses secara digital atau otomasi, sehingga output yang kami inginkan bersama adanya kemudahan dalam hal penjaminan untuk pasien yang Kemudian berikutnya ini juga ada di dalam peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan nomor 6 tahun 2020, yaitu tentang sistem pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan program JKN. Nah, pada perban BPJS tersebut di bab 3 ini disebutkan bahwa adanya fungsi untuk tindakan pencegahan kecurangan atau pasal 6 ini disebutkan BPJS Kesehatan melaksanakan pencegahan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh peserta ini melalui salah satunya adalah pembuatan komitmen dengan fasilitas kesehatan untuk memastikan validasi peserta yang dilayani adalah orang yang tepat, berhak, dan sesuai dengan hak manfaat dan dan di dalam pasal 8 disebutkan BPJS Kesehatan ini melaksanakan pencegahan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan melalui salah satunya adalah penerapan tata kelola administrasi klaim dan administrasi data yang baik antara BPJS Kesehatan dengan berikutnya terkait dengan urgensi dari implementasi elektronik SCP ini. Yang pertama adalah adanya rekomendasi dari BPK
pada tahun 2020 ya, karena pada saat awal pandemi kan untuk validasi fingerprint ini sempat dinonaktifkan sementara ya Bapak Ibu ya, karena untuk mencegah meluasnya penularan kasus COVID-19. Namun karena memang ada catatan dan temuan dari BPK sehingga ada rekomendasi agar fingerprint ini diaktifkan kembali untuk mencegah kesalahan dalam pembayaran pelayanan kesehatan. Yang kedua, urgensinya adalah pengembangan ESEP ini selaras dengan quick win dari Direksi BPJS Kesehatan dalam proses mensimplifikasi pelayanan sekaligus disebutkan mensimplifikasi sistem pembayaran. Kemudian yang ketiga adalah elektronik ESEP ini dengan pemanfaatan fingerprint yang ada diperlukan untuk perluasan EVDK atau e-claim ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan informasi ya secara langsung oleh Kementerian Kesehatan bahwa memang fokusnya juga di tahun ini paling lambat akhir tahun 2023 ya, seluruh RTL ini harapannya dapat segera melakukan implementasi untuk e-claim. Nah, adapun syarat-syarat gitu ya Bapak Ibu untuk elektronik claim ini bisa berjalan gitu ya di Vaskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka syaratnya itu diharapkan ya untuk diharapkan yang pertama adalah rumah sakit telah mengimplementasi bridging e-claim versi 2.0. Kemudian yang kedua adalah sudah mengimplementasi bridging ketersediaan tempat tidur dan jadwal operasi. Yang ketiga adalah telah mengimplementasikan bridging antrian online versi 2.0. Yang keempat yaitu pemanfaatan fingerprint di seluruh poin. Dan yang kelima telah mengimplementasikan elektronik SEP. Yang keenam adalah telah mengimplementasikan bridging farmasi. Dan yang ketujuh adalah pemanfaatan antrian online bridging rumah sakit melalui mobile JKN telah mencapai 80%. Jadi dari ketujuh syarat ini Bapak Ibu yang sudah 100% itu sudah berjalan. Untuk di poin 4 dan poin 5 ini yang kami harapkan pada tanggal 1 April 2023 artinya besok ya sudah mulai berjalan di masing-masing rumah sakit. Nantinya juga untuk elektronik itu berarti langkah berikutnya ya yang kurang adalah poin 6 dan poin 7. Mari kita bridging farmasi, Mbak. Bridging farmasi dan yang poin 7 ini online melalui mobile JKN telah mencapai 80%. Ini juga selaras dengan komitmen kerjasama yang sudah ditandatangani oleh masing-masing pimpinan atau direktur rumah sakit pada awal tahun 2023 ya, di mana memang kami mensyaratkan minimal adalah 50% dari SEP yang SEP rawat jalan yang terbit ini adalah untuk pemanfaatan antrian online di rumah sakit melalui artinya kalau sudah 50% antrian online 80% syaratnya kan mobil JKN semakin meningkatkan minimal adalah 80% yang harus dicapai sebelum nanti menekan sistem. Waduh, kan gaya bibit mobil JKN kan apa BPJS ya? Berikut adalah manfaat implementasi dari elektronik SEP. Untuk customer journey, jadi untuk peserta, apa manfaatnya? Yang pertama adalah pasien cukup membawa kartu JKN dan atau KTP saat peserta berobat rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah pasien melakukan enrollment atau perekaman sidik jari dan validasi rekam sidik jari. Yang ketiga, elektronik SEP tidak perlu di-print dan tidak perlu ditandatangani oleh pasien. Ya, jadi berbeda dengan kondisi existing selama ini. Kalau selama ini ya untuk lembar SEP ditandatangani oleh petugas dan oleh pasien atau keluarga pasien. Nah, untuk elektronik SEP, nah ini sudah tidak perlu lagi di-print. Yang keempat yaitu pasien langsung mengakses layanan kesehatan di FKPL hingga di instalasi farmasi atau apotek. Kemudian sedangkan di manfaat untuk FKPL atau sebagai claim journey, elektronik SEP tidak dicetak.
namun di-download dalam bentuk PDF dan disertakan dalam dokumen klaim FATM. Yang kedua, elektronik SEP tidak ditandatangani peserta atau petugas rumah sakit. Ini juga merupakan manfaatnya juga ya. Kemudian baru yang untuk elektronik SEP dicetak untuk keperluan pelayanan di luar instansi biji, misalnya untuk pengambilan kacamata, batu tingkat dan sebagainya. Jadi di sini juga jelas Bapak Ibu untuk elektronik SEP tidak perlu dicetak lagi, kecuali kalau memang pasien membutuhkan membutuhkan pelayanan untuk kacamata, alat bantu penilaian, alat kesehatan itu pelayanannya tidak menjadi satu atap dengan rumah sakit. Artinya peserta harus mengambil di optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Maka ini masih perlu dicetak serta dilegalisir oleh petugas FKPL. Kemudian saya lanjutkan. Berikut adalah penyesuaian administrasi klaim pada implementasi ESEP. Jadi nanti mohon bantuannya Bapak Ibu apabila memang saat ini ada petugas penjaminan ya yang masih belum bergabung gitu ya, nanti mungkin bisa disampaikan bahwa nantinya untuk administrasi klaim gitu yang sebelumnya untuk lembar SPP ini wajib disertakan ya untuk klaimnya gitu ya. Maka setelah implementasi ESEP ini gitu ya, apabila klaim itu termasuk klaim inasi bigis, maka untuk aplikasi klaim ini tidak perlu dicetak SEP. Kemudian ESEP ini cukup di-download Bapak Ibu. Kemudian diisi obat bigis. Artinya ini adalah obat kronis atau obat kemoterapi ya Bapak Ibu ya. Nah ini kalau di dalam aptek online ini karena tadi ESEP-nya ini kan tidak dicetak ya. Tapi saya yakin kan dari sistem rumah sakit, dari SIM RS masing-masing rumah sakit ini sudah ada sebenarnya ya informasi yang terhubung antara poliklinik dan instalasi farmasi. Jadi ketika pasien itu sudah selesai pelayanan di poliklinik, kemudian ada resepnya yang diterima pada peserta, maka harusnya dari bagian instalasi nanti kalau dari SEP itu sudah masuk datanya ya untuk pasiennya nama saja dari poli apa. Sebenarnya kan yang dibutuhkan itu adalah nomor SEP ya dalam penginputan resep dan penginputan dan pembuatan nomor resep. Ceknya di database sih enggak? Hari ini pendaftaran T hari ini. Nah, hari kemarin ya. Karena sudah tidak lagi kan kita meminta kartu JKN ke peserta, jadi cukup KTP saja. Nah, maka untuk nomor kartu JKN ini bisa dilihat dari SIM rumah sakit, ya, dari pelayanan poli yang sudah diselesaikan. Baru kemudian pada apotek online untuk pengajuan klaim obat kronis dan kemoterapi sama juga ya, tidak perlu dicetak SEP-nya. Kemudian cukup di-download elektronik SEP-nya, kemudian disimpan di dalam bentuk PDF. PDF untuk elektronik SEP ini disertakan pada pengajuan klaim apotek. Kemudian yang ketiga, bagaimana apabila itu adalah klaim alat inasi bigis yang lain, jadi alat kesehatan atau klaim non inasi bigis ya Bapak. Nah, apabila alat kesehatan tersebut tersedia di FKTL yang sama, maka untuk SEP-nya gitu ya, itu juga tidak perlu dicetak ya, tapi nanti untuk petugasnya itu mencatat saja nomor kartu pasien, kemudian meminta download elektronik SEP pada klaim pembentukan PDF. Ini biasanya ini kan merupakan lanjutan ya dari pelayanan poli. Jadi untuk alat kesehatan yang tersedia, alatnya itu di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, untuk petugas yang biasanya melakukan legalisir ya, atau melakukan penelitian untuk
dan obatnya, maka ini harapannya berkoordinasi atau paling tidak mempunyai user claim juga ya untuk bisa melihat pasien tersebut sebelumnya dengan nomor ESTP berapa. Kemudian mendownload lagi dan diletakkan ke dalam bentuk PDF dan disertakan bersamaan dengan berkas klaimnya. Kemudian apabila tidak tersedia alat kesehatannya ini atau klaim non invasif fisiknya ya tidak tersedia di FKTL yang sama, maka yang menjadi perlu perhatian adalah SEP masih tetap dicetakkan dan diberikan legalisasinya. Nah ini adalah untuk yang dibawa ya pasien ke optik ya yang di luar yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Jadi bedanya hanya di sini. Kalau misalnya itu adalah kepentingannya untuk optik dan alat bantu dengar ya, biasanya yang di luar rumah sakit yang tidak tersedia itu adalah kacamata dan alat bantu dengar. Biasanya disediakan juga di optik yang bersama. Nah itu tetap dicetakkan SEP dan tetap dilakukan legalisasi oleh petugas rumah sakit. Kemudian untuk kondisi eksistisnya, jadi artinya yang tidak ada perubahan Bapak Ibu, itu adalah SEP UGD dan sementara SEP RITL. Jadi untuk SEP UGD dan SEP RITL ini tetap ditandatangani oleh pasien atau keluarga dan petugas RTL. Nah, ini kenapa untuk SEP RITL ini masih tetap ditandatangani ya? Nah, ini karena gitu ya, untuk elektronik SEP ini akan dilakukan secara bertahap. Jadi untuk yang rawat jalan terlebih dahulu itu sambil evaluasi. Nanti ketika dari hasil evaluasi ini sudah dalam kondisi yang bagus ya, artinya sudah siap seluruh rumah sakit untuk menjalankan elektronik SEP untuk klaim rawat jalan, maka nanti kita lanjutkan dengan yang untuk SEP. Semoga dapat dipahami ya Bapak Ibu ya, bahwa SEP UGD dan SEP RITL ini tetap ditandatangani. Nah, berikut adalah tata cara untuk mengajukan implementasi elektronik SEP pada aplikasi Hafiz. Jadi di dalam aplikasi Hafiz nanti caranya adalah yang pertama memilih menu tambah pengajuan. Ini yang tambah pengajuan. Kemudian yang kedua, nanti memilih kategori perubahan spesialis, subspesialis. Yang ketiga, caranya adalah klik di sini, gitu ya, ada tombol klik di sini untuk pengajuan aplikasi ESEP untuk mengaktifkan ESEP. Yang Bapak Ibu pilih, gitu ya, yang Bapak pilih itu adalah yang untuk pengajuan ESEP RJTL. Berikutnya yang keempat adalah berikan tanda centang dan isi catatan, lalu simpan. Selanjutnya perubahan akan diproses oleh kantor cabang BPJS Kesehatan untuk dilakukan. Setelah flagging ESEP disetujui oleh kantor cabang BPJS Kesehatan, maka penerbitan ESEP pada aplikasi klaim akan aktif. Saat ini sudah ada beberapa rumah sakit yang sudah berhasil sebentar. Elektronik SEP. Nah, nanti kami akan untuk aktivasi ESEP itu dari Hafiz kan? Sudah tahu lokasinya? Setelah kegiatan sudah. Ini sudah diaktifkan berarti? Bagi rumah sakit yang belum mengajukan ya Bapak Ibu nanti kami tunggu pengajuannya sampai dengan saat ini sehingga nanti pada tanggal 1 April 2023 seluruh rumah sakit yang bekerjasama dengan kami ini sudah mengimplementasikan elektronik SEP untuk rawat jalan. Berikutnya, pokok bahasan kedua adalah terkait dengan monitoring dan evaluasi untuk fingerprint. Nah, berikut Bapak Ibu, terima kasih, kami sangat mengapresiasi bahwa hanya dalam waktu kurang dari 30 hari ya Bapak Ibu ya, alhamdulillah untuk hampir seluruh rumah sakit dan FKTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Jawa Pasuruan ini telah mengaktifkan poli fingerprint. Jadi memang masih ada rumah sakit Daniel yang mungkin nanti kami
diharapkan hari ini bisa clear untuk bisa mengajukan sisanya, gitu ya, sisa poli yang belum diajukan, sehingga nanti lengkap sudah nanti tanggal 31 ini sudah 100% seluruh rumah sakit sudah menjalankan ya untuk aktivasi fingerprintnya. Nah, berikutnya ini saya mungkin sedikit menerangkan kembali karena memang ada beberapa pertanyaan atau mungkin masih ada yang bingung ya terkait dengan ini kok sudah tanda online terus ada fingerprint lagi, masa pasiennya disuruh balik ke pendaftaran lagi seperti itu ya, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa seperti itu, terus apa fungsinya kemarin ada antrian online seperti itu. Nah ini ada perbedaannya Bapak Ibu. Namun sekali lagi nanti karena ini masih dalam tahapan awal, artinya rumah sakit masih kami berikan pelonggaran untuk bisa menempatkan fingerprint ini sesuai dengan alur yang sesuai dengan kondisi existing sekarang yang dimiliki oleh rumah sakit. Tentunya dengan mempertimbangkan adanya jumlah SDM dan alat fingerprint yang dimiliki oleh. Nah, namun kalau kondisi idealnya Bapak Ibu dapat kami sampaikan untuk alur pelayanan rawat jalan dengan validasi fingerprint. Ketika pasien datang, gitu kan pasien ada dua cara datangnya. Apakah itu onsite, artinya datang langsung ke rumah sakit kemudian atau pasien yang sudah mendaftar secara online melalui mobile JKN. Di dalam aplikasi mobile JKN Bapak Ibu ini sudah terdapat gitu ya, informasi atau notifikasi arahan kepada peserta untuk mengunjungi admisi atau tidak. Gunanya adalah kalau misalnya ternyata dalam riwayat yang terekam fingerprint yang sudah dilakukan untuk perekaman fingerprint yang sudah direkam ya oleh pasien dan petugas rumah sakit. Apabila sudah gitu ya dan sudah tersimpan, ini akan terbaca di dalam mobile. Kalau misalnya peserta itu juga belum divalidasi untuk kontak, maka di situ ada keterangan terdapat notifikasi arahan kepada peserta untuk mengunjungi admisi. Artinya untuk bukan admisi, bukan hanya admisi ya Bapak Ibu ya, admisi atau loket rekaman yang disediakan oleh rumah sakit. Itulah kalau misalnya ada peserta yang komplain, katanya sudah langsung ke poli. Nah, karena di dalam mobil JKN itu sudah ada notif yang disampaikan saja bahwa ini adalah untuk validasi absahan dari peserta untuk memastikan bahwa peserta tersebut betul atau tidak. Maka peserta diharapkan sebelum ke poli untuk mampir sebentar ke loket validasi gitu ya atau ke loket admisi untuk melakukan validasi fingerprint, atau bagi yang belum direkam sidik jarinya melakukan enrollment fingerprint terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu ini kondisi yang dikomunikasikan seperti itu. Kemudian di rumah sakit pastinya langsung bertemu dengan rencana kontrol lagi. Nah, di dalam kontrol ini juga bisa gitu ya dibuat di konsultor itu sekaligus sebagai tempat untuk melakukan validasi poli dengan fingerprint. Jadi ada beberapa rumah sakit yang saya lihat sudah ada ya, sudah ada console box sekaligus dengan alat fingerprint yang menjadi satu. Nah ini bisa digunakan sebagai alternatif ya, untuk bisa memangkas waktu juga. Kemudian dari console box ya, langsung dicoba gitu. Pasien ini ternyata belum pernah mengunjungi rumah sakit tersebut, artinya masih termasuk pasien yang baru ya Bapak Ibu ya. Maka pasien gitu ya, setelah dari konsultan itu alurnya ke loket admisi terlebih dahulu. Nah di situ di loket admisi dilakukan enrollment, jadi perekaman sidik jari untuk fingerprint dan pembuatan rekaman. Nah, kalau misalnya pasien tersebut ternyata merupakan pasien lama, jadi artinya yang sudah pernah enrollment fingerprint dan sudah mempunyai rekamedik sebelumnya,
maka pasien ini tidak perlu lagi ke loket admisi. Jadi tetap ya, pasien ini langsung ke ruang tunggu poli. Nah, nanti di ruang tunggu poli sampai dengan nanti dipanggil sesuai dengan nomor antriannya. Nah, untuk petugas yang ada di poli ini melakukan validasi fingerprint. Jadi mulai validasi fingerprint ini sampai dengan pembuatan elektronik SKP-nya ya Bapak Ibu ya. Setelah pasien dilayani, kemudian pasien apabila memang ada persiapan obatnya, maka pasien ke bagian instalasi farmasi. Jadi bagian instalasi farmasi, pasien cukup ya untuk menunjukkan saja ya untuk kode adanya, karena di dalam sistem rumah sakit seharusnya sudah otomatis ya Bapak Ibu ya terhubung gitu ya apabila memang untuk pelayanan poliklinik sudah diselesaikan. Ini tadi Bapak Ibu ya kami sampaikan ini adalah kondisi ideal. Jadi untuk validasi fingerprint itu dilakukan di poliklinik sampai dengan pembuatan elektronik SKP. Namun sekali lagi dalam tahapan awal implementasi ESCP ini kami masih memberikan pelonggaran, artinya masih kami evaluasi kembali Bapak Ibu ya. Karena memang ada beberapa rumah sakit yang masih berusaha untuk menyesuaikan juga ya terkait dengan jumlah SDM dan untuk alat fingerprint ini. Namun kami harapkan ini tidak terlalu lama ya Bapak Ibu ya diimplementasikan supaya nanti tidak artinya tidak menambah tumpukan antrian nanti dari loket admisi. Nah untuk ini mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa nanti diskusi setelah materi ini disampaikan. Kemudian untuk pelayanan obat ini pasien setelah dari poliklinik bila memang dikatakan siap obat maka nanti akan ke bagian instalasi farmasi ini dengan obat, kemudian nomor antriannya, kemudian ketika dilayani kita sudah dipanggil ya oleh petugas instalasi farmasi, maka petugas instalasi farmasi ini dalam menginputkan obatnya itu untuk bisa masuk di dalam aplikasi apotek online, maka petugas instalasi farmasi ini mencari nomor SPP itu dari lokal. Untuk lokalnya ini kan sudah ada ya Bapak Ibu dalam SIM rumah sakit. Kemudian setelah dilakukan antrian baru diserahkan obatnya. Setelah itu pasien bisa pulang. Kemudian untuk alur pasien baru penyesuaiannya, ini penyesuaiannya adalah untuk pasien baru ini gitu ya ketika sudah dipanggil antriannya gitu ya di loket admisi, ketika selesai pelayanan ketika untuk petugas pasien yang di loket admisi pasien ini dinyatakan selesai ya dibuktikan selesai apabila sudah dilakukan enrollment dan pembuatan rekam. Jadi ada penambahan satu ya Bapak Ibu ya. Kalau sebelumnya kan banyak dari kalau sekarang sudah diselesaikan kalau sudah dibuat dan juga dilakukan rekaman baru perketat setelah itu ke poli. Untuk pasien itu adalah di polinya ya. Selesai dilayani ini kalau sudah dipastikan elektronik SKP, pelayanan dan validasi ini sudah selesai, baru pasien lanjut ke instalasi farmasi. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah evaluasi terkait dengan approval fingerprint di rumah sakit. Kami dapatkan datanya pada tahun 2020 dimulai bulan Januari sampai bulan
ternyata terdapat tren peningkatan ya untuk approval fingerprint ini pada bulan Maret. Nah, ini bersamaan pada saat seluruh rumah sakit mengimplementasikan aplikasi Polimer. Kemudian kalau dari sisi rumah sakitnya, itu yang paling banyak masih terdapat approval fingerprint di FKTL. Yang saya tampilkan ini adalah yang khusus di bulan Maret saja ya Bapak Ibu ya, untuk FKTL. Yang tertinggi pertama itu di rumah sakit Sudarsono. Masih ada 1.475 SED yang diterbitkan tanpa validasi fingerprint. Kemudian yang tertinggi kedua ini adalah dari rumah sakit dari 1.402 SED. Kemudian yang ketiga adalah rumah sakit Berasehat Medika dari 1.014 SED. Kemudian di rumah sakit Muhammadiyah ada 262 SED. Kemudian di rumah sakit Geraha Sehat Karsaan ini adalah 252 SED. Berikutnya di rumah sakit OSF ini ada 252 SED. Kemudian di rumah sakit Tongan ada 252 SED. Di rumah sakit Amanah 220 SED. Kemudian di rumah sakit Darul 176 SED. Dan di rumah sakit Muhammad Saleh 146 SED dan seterusnya ya. Ini mungkin bisa dilihat lagi Bapak Ibu. Ini akan ditampilkan yang mulai dari top ke atas ya, jumlah yang paling banyak. Nah, Bapak Ibu, untuk yang approval ini maksudnya gimana gitu ya. Jadi ketika FKTL itu sudah mengajukan aktivasi untuk Polifingerprint di dalam aplikasi nah, maka setelah itu seharusnya petugas rumah sakit atau petugas FKTL berkewajiban untuk memastikan bahwa SEP yang sudah harus melalui proses validasi. Apabila ini proses fingerprint ini dilewati ya, karena untuk proses validasi fingerprint ini bisa dilewati Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu itu menerobos ya istilahnya, maka tetap bisa tercetak. Namun ini nanti yang akan menjadi fokus kami untuk kedepannya ya, untuk revisi akan untuk menurunkan jumlah approval fingerprint. Kemudian kemungkinannya apa sih sebenarnya approval ini kok banyak? Nah, mungkin aktivasi fingerprint yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu ini masih belum disertai dengan pemahaman dari petugas rumah sakit. Kemudian yang kedua, belum ada fungsi pengawasan dari manajemen rumah sakit terhadap kepatuhan petugas FKTL dalam validasi. Jadi setelah ini Bapak Ibu kami harapkan mungkin bisa langsung ya ditetapkan gitu ya, mungkin ada tugas yang bisa mengawasi setiap harinya terkait dengan validasi. Berikutnya, nah ini adalah yang terakhir ya, terakhir kami, yaitu di tanggal 28 Maret 2020. Jadi di hari Rabu kemarin ya. Nah, untuk di tanggal 28 kemarin rumah sakit ini ada 10 rumah sakit yang masih ada ya untuk approval SEP-nya, approval fingerprint-nya. Itu yang tertinggi adalah yang pertama adalah di rumah sakit Masih. Ada 150 SEP yang diterbitkan tanpa validasi fingerprint. Kemudian yang kedua adalah di rumah sakit Geraha Sehat Medika. Ini masih ada 81 SEP yang diterbitkan tanpa validasi. Baru yang ketiga adalah rumah sakit Sudarsono.
Dan untuk menentukan approval yang pertama yang dilakukan adalah monitoring dalam memastikan kepatuhan petugas penerbit STP untuk melakukan validasi fingerprint. Yang kedua adalah mengatur alur pelayanan disesuaikan dengan ketersediaan SDM dan alat fingerprint yang dimiliki oleh. Yang ketiga adalah melakukan monitoring Business Contingency Plan atau BCP approval fingerprint khusus hanya untuk pasien pada polis spesialis atau spesialis yang dikecualikan dan khusus hanya untuk pasien yang mengalami kerusakan pada sidik. Jadi harus sangat berhati-hati Bapak Ibu untuk melakukan approval itu. Tidak boleh ya, ini tidak boleh semua dilakukan. Jadi hanya kondisi khusus dan itu sudah ditetapkan untuk pasien anak yang ada kaitannya dengan anak. Nah, untuk anak itu usia yang tidak diwajibkan untuk fingerprint itu adalah yang kurang dari 17 tahun sampai 16 tahun. Kemudian pasien yang mengalami kerusakan pada sidik jari, nah ini baru boleh dilakukan. Selebihnya gitu ya, selain ini tidak diperkenankan untuk melakukan approval. Nah, berikut kami sampaikan kembali terkait dengan BCP atau Business Contingency Plan untuk persetujuan ini. Kita contohnya ya, peserta sudah melakukan enrollment. Sebelumnya sudah berhasil melakukan enrollment, tapi saat dilakukan validasi fingerprint data tidak ditemukan. Nah, berarti ini pada saat rekaman bisa jadi bukan menggunakan jari yang sama. Ya. Kemudian bisa jadi yang kedua terjadi kerusakan pada sidik jari yang telah diimport. Tapi yang kedua ini pasti diharuskan tidak banyak ya Bapak Ibu. Biasanya terjadi pada pasien yang sudah lanjut usia, yang memang untuk sidik jarinya sudah mulai memudar ya atau tidak terangkat lagi. Jadi hal yang perlu diperhatikan ketika peserta itu sudah pernah direkam sebelumnya, kemudian pada saat kunjungan berikutnya itu ternyata tidak pengaruh ya Mas Topik ya di dalam jadi saat perekaman dengan saat finger itu beda jari itu bisa menyebabkan pada saat itu fingerprint tidak ditemukan kayak untuk verifikasi. Jadi fingerprint tidak ditemukan di waktu SEP itu, jadi statusnya satu tapi fingerprint tidak ditemukan gara-gara beda jari. Makanya kemarin aku jari itu kalau bisa saat enrollment di data ke sini RS jari kanan apa jari jempol apa tuh jari ya ternyata pengaruh ke pendaftaran ini walaupun berhasil masuk tidak bisa ditemukan, tetap tidak ditemukan status satu tapi tidak ditemukan. Iya. Caranya harus enrollment ulang. Kalau yang jari jempol itu merekam adalah bukan jari yang sama dengan yang direkam sebelumnya, ya berarti ini penyalahgunaan, tidak perlu dilanjutkan yang berlayar. Namun apabila ternyata terbukti memang ada kerusakan pada sidik jari, maka penanganannya adalah hapus dari sidik jari hapus untuk enrollment seperti sebelumnya dan melakukan enrollment ulang, direkam lagi ulang untuk pasien tersebut. Nah, jika kemudian sidik jari peserta yang mengalami kerusakan ini pembuatan STP-nya bisa dilakukan menggunakan approval BCP. Jadi langkah pertama itu setelah dihapus dicoba lagi Bapak Ibu, direkam lagi. Nah, apabila dengan direkam lagi ini tetap tidak bisa terbaca dengan alat fingerprint baru, ini BCP bisa dilakukan approval untuk fingerprintnya, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pastikan data setting kode rumah sakit ini sudah sama untuk aplikasi fingerprint dan aplikasi fingerprint. Sehingga tidak ada miss ya, karena untuk aplikasi fingerprint dan aplikasi fingerprint ini adalah aplikasi yang berbeda Bapak Ibu. Jadi mohon bisa dipastikan untuk kode settingnya, kode rumah sakitnya, ada aplikasi fingerprint dan ini sama. Sehingga yang direkam itu harusnya muncul di dalam fiturnya rumah sakit. Ya, jangan sampai sudah merekam ternyata setting pada rumah sakitnya berbeda. Nah, nanti akan kami sampaikan lagi Bapak Ibu untuk user manual aplikasi VIPIN versi 1.12.0 yang sebelumnya sudah ada awal sudah dicek tadi BPJS tadi. Nanti akan kami kirimkan ulang untuk user manual dan Bapak Ibu.
Loh, saya kosong. di mana menu yang bisa Hah? melakukan Oh ya sekali mesti lagi ayo ini untuk batal ID persisnya kosong jadi ini mah. hanya Sing gak ana batal ID-nya tapi boleh kosong, dilakukan yang penting itu. apabila memang pasien tersebut terjadi kerusakan pada sidik jarinya atau kepada Tulis ono where anu ning kuwi beres ya. yang Where kolom iku nul. Tanggal hari ini sing ketemu nul piro ketemu. poin-poin yang dikecualikan apa saja Bapak Ibu ini sudah ada daftarnya semuanya yang ada kaitannya dengan pasien anak yang usianya lebih kurang dari sama dengan 17 tahun. Saja mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila kekurangan pada saat penyampaian. Saya kembalikan lagi ke Mas Dedi untuk sesi berikutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cinta atas penyampaian materi yang telah diberikan. Untuk sesi yang kedua ini adalah sesi tanya jawab. Untuk yang sesi kedua ini 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Mungkin kalau saya lihat ini dari Dr. Aulian ini dari Rumah Sakit Bayangkara Watu Kosek yang sudah resken. Itu silakan dokter. Terima kasih Mas Didi atas kesempatannya. Terima kasih dok. Kesempatannya dok untuk bertanya. Dokter tadi kan disampaikan bahwasannya kalau memang ada kegagalan dalam pengecekan dari fingerprintnya kan kita bisa menghapus data, menginput data baru lagi. Dan ternyata apabila semua jari Ya Mas, aman nih. dia bisa Aman yang kemarin. Semua terisi. Kosong tapi kosong. Nah, itu yang perlu dicek. Kok iso ngono kok? Baik, Dr. Aulian, mungkin pertanyaan kedua, pertanyaan kedua dari rumah sakit yang lain. Monggo. Ini kesempatan ya, karena ini awal dari mulai SCP, mungkin ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu, ada kesempatan pada pagi hari ini mungkin bisa disampaikan. Dari Ibu ini dari rumah sakit RSI Masita, Presiden, monggo silakan. Terima kasih. Ini saya mau tanya tentang fingerprint yang pernah kemarin saya sudah sampaikan ke Mbak Rizka itu waktu UR yang pasien dengan COVID cancer. Ini pasiennya sudah semua 10 jarinya ini memang sudah ada. Nah kemarin itu kan tadi di keterangan kan bisa di delete ya Mas ya. Nah kemarin itu sudah coba kami delete itunya di aplikasinya itu ternyata tidak bisa sampai IT kita itu turun ke pendaftaran itu ternyata tidak bisa. Akhirnya pasien ini sudah terlanjur fingerprint keluar negeri gitu. Memang pasien yang pertama ini tidak mengaku kalau misalkan dia mau bisa gitu. Ternyata setelah saya lihat memang menggunakan tidak ada semuanya ini jadinya. Nah ini untuk kunjungan yang berikutnya karena kemarin itu kita tidak bisa menghapus gitu ya kan ada kemungkinan pasien ini akan berkunjung kembali sedangkan yang kemarin belum berhasil kita hapus itu bagaimana nih Mas untuk fingerprintnya itu kan otomatis kan itu fingerprint orang yang berbeda seperti itu. Gimana langkah kita selanjutnya dan pasien ini memang sebenarnya jarinya memang tidak ada gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Yuni atas pertanyaannya. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga ada yang lain ini dari Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh mungkin. Monggo. Terima kasih. Yang saya tanyakan terkait dengan alur yang pertama tadi. Nah, di sana kan tadi disebutkan bahwa untuk validasi kan ada di awal. Kemudian waktu di poli ini juga ada validasi video itu bagaimana gitu prosesnya yang terkait di polinya tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sementara untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu ya mungkin Bu Sinta
bisa menanggapi Ibu Cinta. Ya, baik, terima kasih sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama untuk pertanyaan dari Dr. Aulian, terima kasih dok untuk pertanyaannya. Ya, nanti akan kami informasikan juga ya untuk pasien yang tadi sudah ada kerusakan pada sisi jarinya dengan dilakukan perawasan, kemudian direkam ulang. Jika memang direkam ulang ini ternyata masih tetap terdetek di aplikasi fingerprint, maka bisa menggunakan approval atau persetujuan. Nah, nantinya akan kami buatkan untuk rekapannya ya, jadi rekapannya secara kolektif kita dilakukan sebulan sekali. Kemudian ditandatangani oleh direktur atau kepala rumah sakit. Nah, di situ mulai dari yang dihapus. Jadi yang dihapus oleh tugas rumah sakit nanti didata dok pasien namanya siapa, kemudian berapa, yang menghapus petugasnya namanya siapa dok, dari tanggal bisa apa itu petugas. Kemudian yang berikutnya ini juga dilakukan adalah apabila memang proses tersebut dilakukan approval untuk fingerprint. Approval ini kan harapnya tidak banyak, gitu ya, yang hanya kerusakan fingerprint saja. Nah, itu juga dilakukan. Kemudian nanti akan kami sampaikan gitu ya untuk format surat pernyataan untuk pasien yang memang dengan kondisi terdapat kerusakan pada titik jarinya. Nanti pasien tersebut menuliskan surat pernyataan ya, mengisi surat pernyataan sebagai evidence bahwa memang betul pasien yang bersangkutan, pasien yang sama ini tidak dapat akses untuk informasi ya. Nanti kami akan sampaikan ke format seperti ada yang memang format untuk laporan penghapusan sidik jari, kemudian format approval sidik jari, dan yang ketiga adalah format untuk surat peringatan tidak menggunakan validasi fingerprint. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu ada pasien yang kesulitan terbuk, jadi kalau misalnya memang sudah tidak ada lagi ya jari yang bisa digunakan untuk dilakukan enrollment, dilakukan rekaman, maka pasien tersebut termasuk dalam kriteria pasien yang dikecualikan. Jadi tidak perlu dilakukan enrollment dan tidak perlu dilakukan validasi. Nah, seharusnya yang kemarin itu tidak perlu, itu harusnya bisa dilakukan sebelumnya ya. Kalau misalnya ternyata keluarganya yang melakukan sidik jari. Nah, Bapak Ibu jangan sampai ada yang ada lagi ya kasusnya seperti itu. Kalau misalnya memang itu bukan pesertanya, ya jangan dilayani gitu ya, jangan dilakukan enrollment. Jadi harus saya sendiri yang dilakukan rekaman dan dilakukan validasinya. Yang dilakukan oleh masing-masing pesertanya adalah kita nanti membuat tentang surat pernyataan ya, bahwa memang kita dapat melakukan validasi sidik jari karena memang perusahaan jarinya. Kemudian petugas rumah sakit melakukan penghapusan untuk sidik jari yang sudah direkam sebelumnya ya, oleh keluarganya. Nah, nantinya akan kami kirimkan kembali untuk user manual untuk tata cara penghapusan enrollment untuk sidik jari ya. Mungkin bisa dilihat di dalam user manual itu, bisa nanti mempermudah juga ya petugas rumah sakit untuk nanti setelah acara kami kirimkan juga beserta dengan. Kemudian untuk yang ketiga, pertanyaan dari Bu Umi ya, rumah sakit Awal Salam. Ini Bu Umi ya tanya ya. Ya, saya jelaskan lagi ya Bu untuk materinya, saya buka lagi supaya nanti tidak bingung. Sudah terlihat nggak Mas Dedi? Terlihat Ibu. Ini sudah terlihat kalau ya? Ya, ya. Yang dibingungkan yang ini yang buku ya.
yang di sini nih yang kotak yang di mobil JKN dan yang di konsol box ini nih dari rumah sakit M Saleh. Iya, iya dokter, yang di polinya tersebut kan ada validasi fingerprint juga. Di sini ya. Mungkin di sini juga ada, di sini juga ada. Oh ini Bu Septi ya kalau dari Surabaya. Iya dokter. Oh, iya mohon maaf Bu, iya, ini Bu, ini maksudnya adalah jadi dia bisa macam-macam jadi tergantung nanti di rumah sakit itu menyesuaikan dengan kondisi rumah sakit itu ya itu meletakkan biasanya di mana. Silat. Idealnya itu di poli. Tanya ke Mbak Vivi ya, saya masih juga. Tapi ada juga rumah sakit yang meletakkan biasanya itu untuk validasinya di konsol box. Jadi kalau sendiri konsol box ya tidak perlu lagi dilakukan di poli gitu ya. Jadi nanti di poli tinggal meng-create untuk ESCP-nya saja. Jadi kalau itu sudah dilakukan validasi poli validasi fingerprint di konsol box ini. Jadi validasinya di konsol box, kemudian nanti tugasnya ini nggak perlu masalah. Jadi cuma membuatkan elektronik hasilnya. Nah, akan tetapi kalau kita masalah belum mempunyai konsol box yang ada di dalamnya itu fingerprint, maka untuk validasi fingerprint beserta elektronik hasilnya ini dilakukan di masing-masing polikan ini seperti itu idealnya. Nah, akan tetapi kalau misalnya ternyata gitu ya untuk di masing-masing polikan ini belum semua itu terdapat alat karena misalnya masih proses itu terdapat alat mungkin misalnya masih ini yang standar yang mungkin belum ada alat perangkat ya yang ada di poliklinik, maka ini karena buka yang bertahap gitu ya, punya polik awal, maka kami serahkan ke rumah sakit. Kalau misalnya ternyata itu masih ditangani gitu ya, silakan ke rumah sakit. Misalnya khusus gitu ya buat rumah sakit, mungkin tentunya berdekatan misalnya dengan organisasi itu silakan. Nah, silakan. Yang penting itu dibedakan saja ya loket atau mungkin dengan loket khusus untuk validasi itu silakan. Yang penting itu bisa itu silakan. Yang penting itu dibedakan saja ya untuk loket akuisi dengan loket yang ingin tanyakan tadi. Sudah cukup jelas dokter, terima kasih. Ya, terima kasih Bu.